Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita, segala kegiatan kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Mazmur pasal yang ke-37, mulai ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah topik tentang Tuhanlah pertolongan kita. Saudara, di dalam beberapa seri video ini kita akan terus belajar tentang Tuhanlah pertolongan kita. Kerinduannya supaya melalui renungan-renungan firman tentang Tuhanlah pertolongan kita, supaya kita menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan, bagaimana supaya pertolongan Tuhan menjadi nyata atas kita. Dan saya rindu mendengar kesaksian saudara, bagaimana Tuhan menolong saudara. Dan saya rindu Tuhan menyatakan pertolongannya bagi saudara, dan saudara pun akan menjadi pertolongan bagi orang lain. Artinya Tuhan akan memakai saudara menjadi pertolongan bagi orang lain. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita terus belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, secara sistematis dan objektif, supaya saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Itu sebabnya siapkan hati saudara untuk diberkati oleh firman Tuhan melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan ini. Mazmur pasal 37 ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan binasa bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan.
Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, pemazmur menegaskan bagaimana Tuhan menolong umat-umatnya. Dan itu yang saya rindu kita renungkan, saudara. Bagaimana Tuhan menolong umat-umatnya untuk kita terapkan dalam hidup kita, sehingga kita pun akan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara pun akan mengalami pertolongan Tuhan. Di ayat yang ke-40 di sana ditegaskan, saudara, bahwa Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ada beberapa penegasan firman Tuhan tentang tindakan Tuhan bagi umat-umatnya. Yang pertama dikatakan di ayat 40 ini bahwa Tuhan menolong mereka. Tuhan yang menolong umat-umatnya. Tuhan yang menolong saya dan saudara. Apapun dan bagaimanapun kondisi yang kita alami saat ini, ketahuilah dan dengarlah, saudara, bahwa Tuhan menolong kita. Saat ini kalau saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan, maka ketahuilah bahwa Tuhan pun rindu menolong saudara. Bapa yang baik itu rindu menolong saudara. Bahkan dikatakan juga, dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Ada orang yang berniat jahat. Ada orang-orang fasik yang mengulurkan tangan hendak mencelakakan anak-anak Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan saya, Tuhan meluputkan saudara dari segala niat-niat jahat, dari niat orang-orang yang ingin menjatuhkan, dari niat orang-orang yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Tuhan meluputkan setiap kita. Saat ini ketahuilah, saudara, bahwa Tuhan mau meluputkan saudara dari segala mara bahaya. Tuhan mau meluputkan saudara dari segala niat-niat jahat kuasa kegelapan. Dia mau meluputkan saudara. Artinya dia mau supaya saudara tidak kena niat-niat jahat, niat-niat iblis. Tapi saudara diluputkan. Selanjutnya dikatakan juga, saudara, bahwa ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Tuhan juga mengerjakan keselamatan bagi kehidupan umat-umatnya. Baik keselamatan dalam perjalanan kehidupan di dunia ini yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan mara bahaya, saudara, yang selalu mengancam, niat-niat jahat iblis yang selalu mengancam umat-umat Tuhan. Tetapi firman-Nya menegaskan bahwa Dia menyelamatkan mereka. Kalau kita lihat sedikit ke atas, saudara, di ayat 39 dikatakan orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. 2 kali ditegaskan bahwa Tuhan menyelamatkan, Tuhan menyelamatkan. Dan hari ini pun ketahuilah bahwa Tuhan menyelamatkan kehidupan saudara. Dia Allah yang mempedulikan saudara, dan Dia Allah yang rindu mengerjakan keselamatan di dalam kehidupan saudara. Dan juga dikatakan ayat 39 bagian B itu, saudara, bahwa Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Pada saat umat-umatnya mengalami kesesakan, Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan bagi mereka. Pada saat saya dan saudara mengalami kesesakan, dan mungkin bahkan saat ini ada saudara yang sedang mengalami kesesakan di dalam kehidupan saudara. Di sini firman-Nya menegaskan bahwa Dialah perlindungan kita pada saat kesesakan. Dia melindungi saya, Dia melindungi saudara saat kesesakan menghimpit kehidupan kita. Dia melindungi kita. Kesesakan apa yang sedang saudara alami saat ini? Kesesakan apa yang sedang menghimpit kehidupan saudara sehingga hidup saudara terasa sesak? Dengar, saudara, Allah melindungi saudara.
dalam segala kesesakan yang saudara alami di dalam hidup saudara. Jadi saudara, firman Allah menjamin bahwa Dia menolong kita, Dia meluputkan kita umat-umatnya, Dia menyelamatkan kita umat-umatnya, dan Dia melindungi kita umat-umatnya. Ada begitu dahsyatnya janji-janji yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita umat-umatnya. Yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, keluputan dari Tuhan, perlindungan Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami semuanya itu dalam kita menjalani kehidupan kita yang seringkali mengalami kesesakan di dalam hidup ini saudara. Kalau saat ini saudara merindukan pertolongan Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan yang menolong saudara. Tuhanlah yang melindungi saudara. Tetapi apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertolongan Tuhan? Maka dikatakan, yang pertama saudara, di ayat 34, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Saudara, dikatakan di sini bahwa nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Bagaimana supaya janji-janji firman Tuhan tadi dinyatakan dalam kehidupan saya, dalam hidup saudara, maka kita harus menantikan Tuhan dan tetap mengikuti jalannya. Apa maksudnya menantikan Tuhan saudara? Menantikan Tuhan yang menolong kita, menantikan Tuhan yang meluputkan kita, menantikan Tuhan yang menyelamatkan kita, menantikan Tuhan yang melindungi kita. Kita harus menantikan Dia apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisinya saudara. Kita harus menantikan Tuhan. Nantikanlah Dia. Nantikan Dia. Dia yang akan meluputkan saudara, melindungi saudara, menolong saudara, menyelamatkan saudara. Ada waktu yang telah Dia tetapkan. Yang menjadi bagian kita adalah nantikan Tuhan. Nantikan Dia bertindak. Mungkin saudara berkata, sudah sekian lama, sudah begitu lama aku mengharapkan pertolongan Tuhan, tapi sampai saat ini aku belum melihat pertolongan Tuhan. Dengar saudara, jangan pernah menyerah. Nantikan Tuhan, karena akan tiba waktunya saudara. Allah akan menyatakan pertolongannya, keluputan daripada Dia, perlindungannya, keselamatan daripada Dia akan Dia nyatakan dalam kehidupan kita saat-saat kita mengalami kesesakan, dan itu akan kita alami ketika kita tetap menantikan Tuhan. Adakah saat ini saudara masih kuat menanti jawaban Tuhan? Adakah saudara saat ini saudara masih kuat menantikan mujizat Tuhan? Ada begitu banyak orang di luar sana yang mungkin sudah menyerah saudara. Ada mungkin orang di luar sana yang sudah putus asa dan tidak lagi menantikan Tuhan yang menolong, karena mereka belum juga mengalami pertolongan Tuhan setelah sekian lamanya mereka nantikan pertolongan daripada Tuhan, tapi mereka belum juga mengalaminya. Sehingga itu membuat mereka putus asa. Itu membuat mereka berhenti di tengah jalan. Tetapi firman Allah ini menegaskan, nantikanlah Tuhan. Apapun yang terjadi, nantikanlah Tuhan. Ketika kita menantikan Dia, saudara, dikatakan juga di sini sebagai jaminan janji firman Tuhan, tambahan janji firman Tuhan yang sudah kita lihat tadi, saudara. Dikatakan juga, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ketika kita menantikan Tuhan, kita akan menjadi ahli waris negeri. Artinya kita akan diangkat menjadi orang-orang yang akan berdampak, dan kita akan menerima berkat-berkat ketika kita tetap sabar menantikan mujizat Tuhan, tetap sabar menantikan Allah bekerja, Allah bertindak, Allah melakukan mujizatnya. Selain menantikan Tuhan, juga dikatakan, dan tetap ikutilah jalannya. Kedua yang harus kita lakukan, saudara, berjalanlah dalam jalan Tuhan. Dikatakan di sini, ikutilah jalannya.
Maka di dalam kehidupan kita, kalau kita rindu mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dan sebagainya, kita harus mengikuti jalan yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita. Ikutilah jalan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, saudara, adakah saudara sedang melangkah di jalan yang Tuhan tetapkan bagi kehidupan saudara? Adakah saudara sedang melangkah kepada rancangan-rancangan Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan di depan sana? Dan saudara tetap ikuti jalannya, saudara tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Seringkali saudara, orang berharap besar, tetapi mereka tidak sanggup untuk berjalan di jalan Tuhan. Bagaimana mengalami perkara besar dalam Tuhan? Seringkali mereka mengharapkan mujizat, mengharapkan kesembuhan dan sebagainya. Tetapi jalan yang mereka tempuh itu bukan jalan kebenaran. Itu bukan jalan yang berkenan kepada Tuhan. Bukan jalan untuk mengikuti Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara. Kalau saudara rindu melihat pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara, maka berjalanlah dalam jalan Tuhan, ikuti Dia dalam jalannya. Lalu selanjutnya saudara, mulai ayat 37, bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, jaminan Tuhan, keluputan, perlindungan Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami itu? Sekali lagi, yang pertama, nantikan Tuhan. Yang kedua, ikuti jalan Tuhan. Yang ketiga, ayat 37 mulai di sana dikatakan, perhatikanlah orang-orang yang tulus dan lihatlah kepada orang-orang yang jujur, sebab orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Di sini saudara, dibuat perbandingan antara orang benar dan orang fasik, orang benar dan pendurhaka-pendurhaka. Dikatakan di sini bahwa orang-orang yang durhaka itu akan binasa. Akan binasa. Tetapi orang-orang yang hidup benar, hidup tulus, hidup jujur, maka Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Artinya saudara, dalam kehidupan kita, mari kita belajar menjalani hidup kita dalam kebenaran, dalam kejujuran, dalam ketulusan. Ketika itu kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat bahwa di masa depan Tuhan menyatakan pertolongannya, Tuhan menyatakan keselamatan, perlindungan daripada Tuhan. Mari kita jalani hidup kita benar, saudara. Seringkali kenapa hidup kita belum dijawab? Kenapa kita belum mengalami mujizat? Kenapa Tuhan belum menyatakan campur tangannya di dalam kehidupan kita? Mungkin saudara, itu disebabkan oleh karena kita belum hidup dalam kebenaran. Bagaimana Tuhan akan menyatakan mujizatnya, pertolongannya, jawaban-jawaban doa daripada Dia jika umatnya hidup dalam dosa? Bagaimana Tuhan mengulurkan tangan menyatakan mujizat dalam kehidupan orang yang hidup dalam dosa, orang yang bergelimang dosa? Itu sebabnya dikatakan di sini saudara bahwa Tuhan akan menolong, Dia meluputkan, Dia melindungi, Dia menyelamatkan, dan itu akan terjadi jika kita hidup dalam ketulusan, jika kita hidup dalam kejujuran, jika kita hidup suka damai. Artinya kita harus menjalani hidup kita dalam kebenaran, saudara, kalau kita mau melihat, mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, kalau kita rindu mujizat Tuhan, kita rindu pertolongan Tuhan, sudahkah kita hidup dalam kebenaran? Karena ketika kita hidup dalam kebenaran,
kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya. Saudara, mari kita jalani hari-hari kita hidup dalam kebenaran Tuhan, supaya kita menyaksikan bagaimana Tuhan menolong. Langkah demi langkah Dia menyatakan pertolongan demi pertolongan di dalam kehidupan kita. Hiduplah dalam kebenaran. Kemudian selanjutnya saudara, bagaimana supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan. Di ayat 40 dikatakan Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Jadi selanjutnya saudara, untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, keluputan dan keselamatan daripada Tuhan, kita harus hidup berlindung kepada Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Maka dengan demikian kita akan mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Sudahkah saudara hidup dalam perlindungan Tuhan? Menyerahkan kehidupan saudara kepada Tuhan. Untuk Tuhan melindungi, untuk Tuhan mengulurkan tangan dan melindungi kehidupan saudara. Mari kita berlindung hanya kepada Tuhan. Saudara, jangan andalkan manusia. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi siapapun kita, bagaimanapun kita saat ini, mari kita berlindung kepada Tuhan. Dialah perlindungan yang sesungguhnya. Kita mampu kalau Tuhan yang melindungi kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana Tuhan berkata, firman-Nya menegaskan bahwa Dia akan menolong umat-umatnya. Dia akan meluputkan umat-umatnya. Dia akan menyelamatkan umat-umatnya. Dia melindungi umat-umatnya. Sungguh luar biasa janji-janji firman Tuhan bagi setiap umatnya, saudara. Dan yang menjadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan tadi? Yang pertama saudara, nantikanlah Tuhan. Nantikan Dia dalam segala situasi dan kondisi kehidupan saudara. Nantikan Tuhan bertindak. Dan yang kedua, tetap ikuti jalan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah melangkah di jalan kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian saudara, untuk kita mengalami pertolongan dalam kehidupan kita, hiduplah dalam kebenaran. Itu yang ada di ayat 37 sampai 39 saudara. Hiduplah dalam kebenaran supaya kita mengalami campur tangan Tuhan dan mujizat Tuhan. Kemudian yang terakhir saudara, untuk kita mengalami perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita harus hidup berlindung kepada Tuhan. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kalimat terakhir dikatakan, sebab mereka berlindung kepadanya. Ayat yang ke-39 juga dikatakan, ia tempat perlindungan mereka dalam kesesakan. Jadi saudara, mari kita alami pertolongan Tuhan, keluputan dari Tuhan, janji-janji firman Tuhan, dengan kita menantikan Dia, dengan kita mengikuti jalan-jalannya, dengan kita hidup dalam kebenarannya, dengan kita berlindung kepada Dia. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap saudara, untuk saudara mengalami pertolongan tepat pada waktunya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari kita berdoa bersama, saya akan menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba datang kepadamu bersama dengan umat-umatmu ya Tuhan. Di mana saat ini mereka sedang mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, janji-janji firman Tuhan digenapi
dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau mengajar dan menuntun mereka untuk melaksanakan, untuk menerapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, biar mereka mengalami jaminan-jaminan firman-Mu, dan ajar mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Mereka harus menantikan Tuhan, mereka harus mengikuti jalan-Mu, mereka harus hidup dalam kebenaran, dan mereka harus berlindung kepadamu. Tuhan, tolong mereka untuk melakukan apa yang menjadi bagian mereka, dan biarlah Engkau menggenapi jaminan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Dan sebentar lagi hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Biarlah Tuhan yang berkarya melalui doa-doa kami. Tuhan yang berkarya melalui seruan-seruan kami. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, nyatakan pertolongan-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu. Dan hamba akan menopang mereka di dalam doa. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik,
Saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka
memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan, ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.